Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Tricayani dengan NIM 2025-32079 dari kelas C. Pada kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi UAS Sistem Informasi Manajemen yang terdiri dari 10 konsep utama. Pertama, kita mulai dari Business Intelligence atau BI adalah sistem yang mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, misalnya pada perusahaan retail yang memiliki data penjualan dari banyak cabang. Nah, jadi dengan BI ini semua data dikumpulkan ke dalam satu tempat lalu ditampilkan dalam bentuk dashboard, laporan, dan grafik secara real time. Juga selain itu, BI juga dapat menemukan pola pembelian pelanggan sehingga perusahaan bisa menentukan strategi promosi maupun stok dengan lebih tepat. Lalu selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan seperti penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan ke dalam satu sistem. Nah, karena menggunakan database yang sama, data menjadi lebih konsisten dan tidak perlu diinput berulang kali. Dan hasilnya, pekerjaan menjadi lebih efisien dan informasi bisa diakses dengan real time. Lalu yang ketiga adalah Knowledge Management System atau KMS. Sistem ini biasa digunakan untuk menyimpan dan membagikan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Pengetahuan tersebut bisa berupa dokumen maupun pengalaman dari karyawan senior. Nah, dengan KMS ini pengetahuan tidak hilang ketika karyawan pensiun. Jadi proses pelatihan karyawan baru menjadi lebih cepat dan budaya berbagi ilmu dalam perusahaan juga ikut meningkat. Lalu berikutnya adalah Key Performance Indicator atau KPI. Jadi KPI ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur apakah target perusahaan sudah tercapai atau belum. Contohnya pada divisi penjualan, KPI dapat berupa pencapaian target penjualan, jumlah pelanggan baru, dan tingkat pelanggan yang kembali membeli. Nah, dari indikator tersebut, manajemen dapat mengevaluasi kinerja setiap bulan dan menentukan langkah perbaikan jika diperlukan. Kemudian ada Balanced Scorecard. Nah, jadi ini berbeda dengan pengukuran yang hanya melihat keuntungan. Nah, Balanced Scorecard ini menilai kinerja perusahaan dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dengan begitu, perusahaan tidak hanya fokus mengejar laba, tapi juga menjaga kualitas proses, kepuasan pelanggan, dan pengembangan sumber daya manusia supaya bisnis dapat berkembang dalam jangka panjang. Lalu konsep keenam adalah Supply Chain Management atau SCM yang berfungsi untuk mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok hingga ke pelanggan. Nah, dengan SCM ini perusahaan dapat memantau pengiriman barang secara real time, melakukan perencanaan permintaan yang lebih akurat, kemudian bekerja sama lebih baik dengan pemasok atau bahkan memiliki pemasok cadangan jika terjadi keterlambatan. Nah, dampaknya proses distribusi menjadi lebih lancar dan kepuasan pelanggan ikut meningkat. Berikutnya, bullwhip effect. Jadi, bullwhip effect adalah kondisi ketika perubahan kecil pada permintaan pelanggan menyebabkan perubahan yang jauh lebih besar pada proses pemesanan di sepanjang rantai pasok. Penyebabnya bisa karena kesalahan memperkirakan permintaan, pemesanan dalam jumlah besar, promosi, atau kurangnya informasi antar pihak. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat berbagi data penjualan secara real time, menerapkan vendor managed inventory, dan melakukan pemesanan lebih sering dalam jumlah yang lebih kecil. Berikutnya, yang kedelapan adalah Gantt chart.
Jadi Gantt chart ini merupakan diagram batang yang digunakan untuk merencanakan dan memantau jadwal proyek. Jadi di dalamnya terdapat daftar aktivitas, durasi pekerjaan, tanggal mulai dan selesai, progres, hingga hubungan antar tugas. Nah, jadi dengan Gantt chart ini, tim dapat mengetahui apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal atau mengalami keterlambatan, sehingga tindakan perbaikan bisa segera dilakukan. Selanjutnya ada Human Resource Information System atau HRIS adalah sistem informasi yang membantu pengelolaan sumber daya manusia seperti absensi, cuti, dan penggajian. Nah, dengan sistem ini proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, juga transparan karena banyak pekerjaan yang dilakukan secara otomatis. Selain itu, HR juga dapat memperoleh laporan mengenai data karyawan dengan lebih mudah untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir adalah studi kasus integrasi sistem informasi manajemen. Jadi pada kasus ini sebuah perusahaan distribusi mengalami 4 masalah sekaligus, yaitu data antar divisi yang tidak terintegrasi, kemudian stok barang berlebih, keluhan pelanggan meningkat, dan pimpinan kesulitan memantau kinerja perusahaan. Jadi, solusi yang bisa digunakan adalah menggabungkan beberapa sistem ERP. Solusi yang digunakan adalah menggabungkan beberapa sistem. Jadi, ERP menjadi dasar integrasi seluruh data perusahaan. Kemudian SCM digunakan untuk mengelola stok dan rantai pasok supaya lebih efisien. Lalu CRM membantu mencatat dan menangani kebutuhan serta keluhan pelanggan. Kemudian BI mengolah seluruh data tersebut menjadi dashboard yang memudahkan pimpinan memantau kondisi perusahaan dan mengambil keputusan yang cepat. Jadi sebagai kesimpulannya, setiap sistem informasi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi mulai dari BI, ERP, KMS, KPI, Balance Scorecard, SCM, Gantt chart, hingga HRIS. Nah, semuanya ini bertujuan untuk membantu perusahaan bekerja lebih efektif, meningkatkan efisiensi, serta menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Jadi, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian.